Mas saya. Nanti dikirim Mas saya itunya. Kemana? Ya ada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini petugas penonton, kalau Jokowi penutas partai. Salah satunya diperintah oleh penonton itu video yang paling bagus itu tentang harta, tentang peningkatan pendapatan. Nah ini Pak Ustadz dengan profesi sebagai Ustadz itu bisa kaya nggak gitu? Nah saya definisikan kaya itu orang yang berpenghasilan 7, senilai ya 7,08 gram emas. Dari mana itu? Dari nisab emas itu 85 gram. 85 dibagi 12 bulan berarti 7,08. Atau orang yang punya kekayaan senilai 85 gram emas itu orang kaya. Nah ini sejarah pendapatan Pak Ustadz gimana nih sebagai Ustadz? Ini sebagai barangkali rujukan orang gitu. Jadi Ustadz pun bisa jadi kaya. Tapi bukan berarti dengan jadi Ustadz motivasinya bukan kaya ya, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang saya tanyakan itu barangkali ada lompatan-lompatan pendapatan. Iya. Dari mulai awal nih pendapatan Pak Ustadz berapa nih? Nah, tahun sekian meningkat gitu. Enggak? Iya. Ketika kita bicaranya masalah Ustadz, itu adalah panggilan, ya panggilan yang tidak orientasinya tidak orientasi fulus. Ya. Kalau itu hanya sampingan yang nanti tuh apa ya datang sendiri ya, tidak di manage. Ya. Jadi itu. Jadi ketika kita menyetelnya itu ya itu sambil lalu aja. Nah nanti disitulah ada namanya apa ya? Namanya berkah. Berkah itu tidak bisa dinilaikan. Tapi ketika kebaikan dan kebaikan itu ada. Oh mungkin ini berkah dari Ustadz, berkah dari menyampaikan ini, menyampaikan ini. Jadi mungkin manajemen ilahiyah, ya manajemen ilahiyah. Karena itu. Jadi sehingga tidak bisa dengan yang lainnya lah. Kalau umpamanya masalah finansial atau fulus itu dengan sendirinya ketika kita tadi apa yang disampaikan oleh Pak Haji, ketika kita memodifikasi dakwah itu dengan YouTube dan sebagainya, otomatis itu sudah setelan niat ikhlas karena Allah Taala. Tetapi supaya ditonton oleh orang banyak, ya maka jangkauannya pun harus luas lagi. Makanya kata Rasulullah, ajarlah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, jadi mungkin di zamannya, jadi makanya kita harus menegenerasi, mengajarkan anaknya ini rambu-rambu zaman yang akan kamu hadapi itu beda. Nah itu mungkin kita akan kasih rambu-rambu dan mungkin ini sudah terbukti dengan adanya YouTube dan sebagainya, membuktikan kita pun harus berpikir ke sana ya supaya jangkauan kita luas dan mungkin pasti ya full kita akan ngikut gitu. Kalau kita begini merujuk pada surat Muhammad ya, ayat 7 ya, bahwa kalau Anda menolong agama Allah itu termasuk pekerjaan, maka Allah akan menolongnya. Nah, terjemahan bebasnya adalah ketika Anda menolong agama Allah, maka kebutuhan Anda akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian surat An-Najm ayat 39. An-Najm itu surat ke-39 bahwa hasil itu sesuai dengan usaha. Ketika kita hasilnya belum sesuai yang diharapkan, maka kita harus memperbaiki usahanya. Barang mengenai penguasaan materinya, kemudian cara menyampaikannya, retorikanya, begitu maksud saya tuh. Ini dua ayat itu menjadi rujukan kita ketika kita ya harus lebih lah. Kan An-Nisa ayat 9 itu janganlah kamu meninggalkan generasi yang dikhawatirkan miskin dan meminta-minta. Artinya kita sebagai ayah dari anak-anak, suami dari istri bertanggung jawab atas bagaimana bangunan anak kita ini. Kuat ekonominya, kuat keimanannya, begitu Pak Ustaz. Gimana tuh?
Iya. Jadi intinya lah memperbaiki performa kita Betul, gitu. betul. Iya. Iya. Ya. Memperbaiki performa kita. Salah satu contohnya itu kan orang yang dibesarkan oleh media sosial itu adalah UAS. Iya. Ya, dengan kemampuan. Sebetulnya kalau secara materi jauh mana Iya. yang lebih hebat daripada dia, saya kira banyak ya atau sama. Tapi dia mampu menyajikan dengan humor-humor itu. Di dalam buku psikologi pendidikan psikologi halaman 14 menyatakan bahwa hasil penelitian pembicara yang baik itu 79% itu yang bisa melahirkan guyon-guyon humor. Disenangi itu ya. Ya contoh konkretnya UAS lah. Iya, iya. Ya, yang lain ilmunya lebih hebat. Misalnya Adi Hidayat menurut saya itu ilmunya lebih hebat daripada. Tapi guyon-guyonnya dikit gitu. Iya, iya. Maka lebih tenar UAS begitu. Hafal Qurannya juga lah hebat Iya, iya. itu luar biasa sampai halaman. Iya, iya, iya. Ya gitu Mas tadi. Betul, betul. Iya. Jadi mungkin itu ada pangsanya sendiri Pak Haji. Ya, mungkin. Jadi ketika UAS, ketika Adi Hidayat itu pangsanya segitu, sehingga jadi Allah sudah membagi rezekinya. UAS pangsanya tadi khalayak orang banyak yang suka humor. Ya, tetapi kita mungkin hanya sekedar mengambil ilmunya, tidak mengambil humornya. Jadi hanya sekedar gitu. Tapi kalau umpamanya untuk pribadi saya, kalau Adi Hidayat itu diseriusi ketika mendengarnya gitu ya, karena mungkin sesuai dengan kita, jadi cara penyampaian dan sebagainya. Tetapi kalau umpamanya kita pure, yaitu mungkin tadi apa yang oleh Pak Haji, ya mungkin masyarakat ya atau objek itu melihatnya segitu. Kalau kita lihat apa di tataran lebih akademis lagi, mungkin tingkat pendidikan seseorang itu tadi hanya sekedar mungkin melihat ceramahnya tadi, dari tadi humornya dan sebagainya, gitu. Mungkin. Tapi apa ada ini apa namanya usaha-usaha yang dilakukan oleh Pak Ustadz untuk meningkatkan kualitas dakwahnya apa? Misalnya sehari berapa? Pak Amin Rais itu waktu di Amerika 16 jam bacanya. Pas Api Marif itu 13 jam. Itu yang membedakan Pak Amin jadi ketua MPR, ini enggak misalnya. Betul. Iya. Yang pertama tadi ketika kita melihat YouTube dan sebagainya, itu menjadi inspirasi buat kita. Ya, jadi setiap pagi mengkaji, mengkaji walaupun mungkin harapan saya masih hanya beberapa menit, beberapa menit membaca Al-Quran buat terjemahannya terus. Karena kita paksakan katanya, menurut Joharuddin Wajrani, kalau umpamanya tidak dipaksakan ya akan susah, maka dipaksakan diri sendiri ya, malah itu akan harus dilawan, kalau tidak tadi akan hilang dengan terbuai dengan kemalasan. Walaupun ada lagi malas tuh, tapi harus dilawan lagi terus dipaksakan itu. Oke, ini Pak Ustadz Sunarya, MPD ya? MM ya? Iya. Dari mana itu MM? MM-nya dari Jakarta, tentang konsentrasi pendidikan. Oh, pendidikan. Iya, ini nomor HP-nya? 081 790 863 84. Bisa ulangi sekali lagi. 081 790 863 84. Nah, ini Pak Ustadz Sunarya, barangkali ada yang berminat untuk mengundang Pak Ustadz nih, silahkan nomornya ya Pak Ustadz ya. Amin. Ya, kita niatkan dalam rangka Al-Baqarah 110 ya. Betul. Kalian adalah umat yang terbaik jika melakukan 3 hal. Yang pertama amar ma'ruf, nahi munkar, dan beriman kepada Allah. Apa tuh ayatnya? Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan forget subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.